Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakri Amalia Akbar dengan NIM D1C122009. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi pengolahan kelapa sawit. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana ekskor kap itu lapisan terluar dari buah kelapa sawit yang berfungsi melindungi bagian dalam buah dari kerusakan fisik dan serangan organisme. Nah, yang kedua itu ada mesokarp atau daging buah. Lapisan tengah yang tebal dan berserat merupakan sumber utama minyak sawit mentah atau CPO. Kemudian ada endokarp yaitu cangkang lapisan keras di bawah mesokarp melindungi biji kernel di dalamnya. Biji kernel terdiri dari kulit biji, testa, dan endosperma. Kernel menghasilkan minyak inti sawit (PKO) yang memiliki kandungan lemak berbeda dari minyak sawit mentah. Kemudian yang kelima itu ada tangkai buah atau peduncle, menghubungkan buah dengan tandan, mendukung transportasi nutrisi ke buah. Kemudian ini ada pohon industri kelapa sawit yang dimana CPO yang menghasilkan olein, stearin, kemudian palm fatty acid distillate. Olein itu merupakan fraksi cairan CPO yang kaya akan asam lemak tak jenuh, digunakan secara luas dalam makanan sebagai minyak goreng, margarin, dan bahan baku makanan lainnya. Kemudian ada stearin, merupakan fraksi padat CPO yang kaya akan asam lemak jenuh, digunakan dalam pembuatan margarin, shortening, sabun, dan lilin. Kemudian palm fatty acid distillate merupakan hasil sampingan fraksinasi CPO yang mengandung asam lemak bebas, digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, dan produk lainnya. Kemudian masuk ke palm kernel. Palm kernel itu menghasilkan PKO, kemudian PKO diolah menjadi gliserin dan asam laurat. Palm cell itu menghasilkan arang yang diolah menjadi arang briket dan karbon aktif. Kemudian ada fiber itu menghasilkan diolah menjadi bahan bakar untuk pabrik kelapa sawit, bahan bangunan, bahan baku kertas, dan pupuk. Kemudian empty bunch ini menghasilkan mulching, kemudian diolah menjadi penyusun pakan hewan. Nah, parameter mutu minyak sawit. Parameter yang digunakan yaitu parameter fisik berupa warna, bau, dan rasa, titik cair, densitas, kandungan air, kandungan padat tidak terlarut. Kemudian parameter kimia yaitu bilangan asam, FFA, free fatty acid, bilangan peroksida, bilangan penyabunan. Kemudian parameter lain yaitu seperti kadar karotenoid. Yang kedua itu ada kadar tocopherol atau vitamin E. Kemudian proses panen dan pasca panen dan sebelum pengolahan kelapa sawit. Proses panen yaitu meliputi kematangan buah. Panen harus dilakukan pada saat buah sawit mencapai kematangan optimal. Buah yang terlalu muda akan menghasilkan rendemen CPO yang rendah dan kualitas yang buruk. Sementara buah yang terlalu matang dapat menyebabkan peningkatan FFA dan penurunan kualitas. Kemudian ada frekuensi panen. Panen harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasanya berkisar antara 7-10 hari. Pasca panen yaitu pengangkutan, di mana pengangkutan buah dari kebun ke pabrik pengolahan harus dilakukan dengan cepat dan efisien untuk mencegah kerusakan dan penurunan kualitas. Kemudian penyimpanan. Jika penyimpanan sementara diperlukan, buah harus disimpan di tempat yang teduh, berventilasi baik, dan terhindar dari hujan dan sinar matahari langsung. Lama penyimpanan harus seminimal mungkin. Kemudian ada kebersihan peralatan dan wadah yang digunakan selama proses panen dan pasca panen sangat penting untuk mencegah kontaminasi. Sebelum pengolahan kelapa sawit itu ada proses penimbangan, di mana penimbangan buah sawit sebelum masuk ke pabrik penting untuk menghitung rendemen dan melakukan kontrol kualitas. Kemudian pemeriksaan kualitas.
Pemeriksaan kualitas buah sawit sebelum pengolahan dilakukan untuk memastikan bahwa buah yang masuk ke pabrik memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian diagram alir dan penjelasannya yaitu TBS, kemudian masuk ke sterilisasi, masuk ke perontokan, pengepresan, kemudian pemurnian, kemudian klarifikasi, kemudian masuk ke pengeringan, setelah itu masuk ke penyimpanan. Nah, penjelasan diagram alirnya itu yaitu TBS, di mana tandan buah segar. Prosesnya itu tandan buah segar yang diterima dari kebun ditimbang untuk mengetahui beratnya, di mana tujuan untuk mengukur kuantitas bahan baku sebagai dasar perhitungan hasil produksi dan efisiensi pabrik. Kemudian sterilisasi proses yaitu TBS dimasukkan ke dalam sterilizer autoclave besar dan dipanaskan dengan uap pada suhu 120 sampai dengan 140 Celcius selama 60 sampai dengan 90 menit dengan tujuan membunuh enzim lipase untuk mencegah pembentukan asam lemak bebas FFA, mempermudah pelepasan buah dari tandannya. Kemudian perontokan, prosesnya itu tandan yang sudah disterilisasi dimasukkan ke dalam mesin tracer untuk memisahkan buah dari tandannya dengan tujuan mengambil buah sawit yang siap diolah, sementara tandan kosong digunakan untuk pupuk atau energi biomasa. Kemudian masuk ke pengepresan, itu prosesnya buah sawit yang sudah dirontokkan dihancurkan, diperas menggunakan screw press untuk mengekstraksi minyak mentah dengan tujuan memisahkan minyak sawit mentah CPO dari daging buah atau mesokarp. Yang kelima itu ada pemurnian kasar atau crude oil purification. Prosesnya itu minyak kasar yang diperoleh disaring untuk menghilangkan kotoran besar seperti serat dan pecahan biji. Kemudian dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran halus dengan tujuan menghasilkan minyak yang lebih bersih. Untuk memudahkan proses berikutnya, mengurangi kadar air dan kotoran dalam minyak. Kemudian klarifikasi prosesnya itu minyak yang sudah disentrifugasi dipanaskan untuk memisahkan sisa air dan kotoran halus secara gravitasi dengan tujuan menghasilkan minyak CVO mentah dengan kadar air dari kotoran minimum. Kemudian yang ketujuh itu ada pengeringan atau drying. Dengan proses CPO dipanaskan di dryer untuk mengurangi kadar air hingga di bawah 0,1% dengan tujuan memperpanjang masa simpan minyak, mengurangi risiko pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang ke-8 itu ada penyimpanan atau storage. Dengan prosesnya yaitu CPO yang sudah jadi disimpan dalam tangki penyimpanan besar pada suhu 50 sampai dengan 60 Celcius untuk menjaga fluiditasnya dengan tujuan menyediakan minyak dalam kondisi siap kirim ke konsumen atau proses lanjut. Kemudian perbedaan CPO dan PKO. Dari karakteristik CPO itu memiliki dari minyak kelapa sawit mentah dan PKO itu berasal dari minyak inti sawit. Dengan sumbernya itu sumber dari CPO yaitu daging buah kelapa sawit, sementara PKO itu dari inti buah sawit. Untuk warna, CPO itu memiliki merah hingga jingga, untuk PKO itu putih hingga krim. Kemudian aroma, CPO memiliki khas sawit agak kuat, sementara PKO lebih ringan dan netral. Untuk titik leburnya itu CPO memiliki titik lebur yang rendah dan PKO juga demikian memiliki titik lebur yang lebih tinggi. Kandungan asam lemak, kemudian CPO memiliki lebih tinggi asam lemak jenuh, sedangkan PKO lebih tinggi asam lemak jenuh, terutama asam lauratnya. Untuk kegunaannya itu CPO itu digunakan sebagai pembuat margarin, minyak goreng, biodiesel, dan kosmetik. Sementara PKO dibuat menjadi margarin, sabun, makanan bayi, minyak rambut. Kemudian rendemen dari CPO itu lebih tinggi, sementara PKO lebih rendah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.